Yang lebih lucu lagi hadirin sekalian, bagaimana seorang kiai besar Abdullah Faqih dan termasuk kiai langit, karena dia sudah berhasil nyampe ke langit mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, berbicara terkait dengan petuah kiai, lagi-lagi petuah kiai ini memang menyebalkan ya kadang-kadang itu. Jika bikin konten selalu dipotong-potong. Padahal kalau dilihat konten yang sebenarnya tidak sebagaimana yang digambarkan oleh petuah kiai. Intinya petuah kiai ini suka sekali membuat konten yang isinya provokasi, yang secara provokatif ingin memprovokasi umat, tujuannya mengacau balaukan umat terkait yaitu dengan keadaan umat sekarang. Dan biasanya perilaku petuah kiai ini sama dengan YouTubuna gitu. Sama persisnya, tidak ada bedanya. Atau kedua-duanya itu hanya satu orang. Dan saya yakin ini bukan dari Aswaja, bukan dari Aswaja KWPU, bukan dia. Tapi lebih tepat disebut Syiah. Lebih tepat Rafidhah. Rafidhah itu memang paling depan anti Wahabi gitu ya. Dan cara-caranya keji, yaitu bikin konten fitnah. Itu umum itu, kalau kita lihat ya. Nah, jika diperhatikan dari awal itu, dia memotong videonya, yaitu Ustadz Zainal Abidin, LC. Jika diperhatikan Ustadz Zainal Abidin, LC itu membahas berkaitan dengan yaitu Abdullah Faqih ketika menggunakan kaidah ijtihad, la yunqadu bil ijtihad. Jadi al ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain ya. Tetapi al ijtihad yungqadu bidalil. Ijtihad itu bisa dipatahkan dengan dalil. Nah, itu. Mari kita dengar ya perkataan dari Ustadz Zainal Abidin yang sebenarnya dipotong-potong oleh oleh siapa namanya? Si petuah kiai ini, sang provokator. Jadi petuah kiai sang provokator gitu. Nah, yuk kita dengar. Yang lebih lucu lagi hadirin sekalian, ada kitab fikih tradisionalisme. Di dalam kitab ini dinyatakan kitab sebagai panduan orang dalam beragama tradisionalis yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Bagaimana seorang kiai besar Abdullah Faqih dan termasuk kiai langit, karena dia sudah berhasil nyampe ke langit mungkin, sehingga dijulukin kiai langit, atau memang karena memang tinggalnya di langitan. Dia mengatakan setelah memuji kitab ini, subhanallah, inilah ikhwan fanatis. Inilah ikhwan yang disebut dengan sesuatu yang akhirnya lana a'maluna walakum a'malukum, seakan-akan tidak pernah bisa ketemu. Padahal Nabi kita satu, Ka'bah kita satu, kiblat satu. Apa kata dia? Apabila dari pihak mu'tadidin, maksudnya orang-orang yang tidak setuju tentang praktek amaliyah Nahdlatul Ulama, itu masih berbeda pendapat dan menolak, maka silahkan menempuh jalannya sendiri setelah itu. Karena hal itu adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang menurut kaidah agama tidak dapat saling menggugurkan. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Saya dukung. Ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad, tapi tolong dicamkan bisa dibatalkan dengan dalil.
Tapi anehnya ikhwan, dia bikin kaidah setelahnya. Tapi tidak semua pendapat orang itu bisa diterima, dan tidak semua khilaf itu mu'tabar diakui. Wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabara, tidak semua khilaf bisa kita anggap, bisa mu'tabar kita berhitungkan, illa khilafun lau haddun minan nadhar, kecuali perselisihan yang memang bisa dipandang, memang bisa kita anggap itu khilafiyah. Antum lihat pernyataan beliau setelahnya. Kitab ini menjelaskan kebenaran amalan jamaah kita. Setidak-tidaknya kaum muqtaridin atau orang yang selama ini menentang praktek agama NU Jamaah Nahdliyin melakukan amalan tersebut tidak taklid sebetulnya. Tolong dicamkan, Jamaah Nahdliyin melakukan amalan tersebut tidak taklid buta kepada pendahulunya. Karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Tuh lihat. Sekarang kalau kita kembalikan ke kaidah ini ikhwan, apakah Maulid Nabi termasuk khilaf mu'tabar? Khilaf yang bisa diakui? Apakah khilaf tersebut ada hakun nadhar, bisa diteliti dan berhak untuk diistihadin? Kalau tidak, maka kenapa Anda bela-bela? Bahkan dia membuat kaidah terakhir, fama lahum ra'yuhum walana ma nara wa nastanid. Mereka punya pendapat sendiri, juga kita punya pendapat dan pedoman sendiri. Apa kata akhir? Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar ya ikhwan. Makanya untuk merubah praktek tradisionalisme di kalangan mereka sudah batu cekek totok sampai diutak-atik kayak apapun, pokoknya ini adalah agama saya. Kamu punya agama lain silahkan, jangan saling gagung-gugan. Bagaimana dengan kekehnya mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum, namun menggunakan bahasa yang begitu enak didengar. Mereka punya pendapat, kami punya pedoman. Nastanid, padahal kalau dia mau mengungkap kalimat nastanid sanad artinya adalah dalil. As-sanadu minad din, berarti di sini adalah hadis-hadis Rasulullah. Mana praktek-praktek yang mereka praktekkan dari mulai tahlilan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tersanadkan kepada Rasulullah, nyambung kepada Rasulullah. Kalau kita tanyakan, Abu Bakar pernah enggak tahlilan? Umar bin Khattab pernah enggak melakukan mitoni 7 bulanan? Apakah pernah mereka melakukan Maulid Nabi? Semuanya jawabnya nol. Itulah yang sebenarnya diutarakan oleh Ustadz Zainal Abidin LC. Kalau sekarang mungkin sudah beliau Ustadz Dr. Zainal Abidin ya, sudah doktor beliau itu. Nah, di dalam hal ini meyakinkan kita bahwa yang diutarakan oleh petuah kiai itu lagi-lagi merupakan sebuah kedustaan. Karena yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin ini sangat lengkap. Yang dimaksud langitan itu, atau memang beliau itu ke langit, atau mungkin, atau memang beliau dari langitan. Jadi tidak ada penghinaan di situ. Malah lebih pada canda seorang intelektual. Di sini ada dikotomi, yaitu ingin menyatakan Ustadz Zainal Abidin itu bukan seorang kiai. Yang kiai cuma kiainya petuah kiai gitu, yang menamakan dirinya petuah kiai. Ini aneh orangnya, polanya itu adu domba, tidak berbicara secara konsisten. Dan kalau dilihat rentetan pembicaraan yang dilakukan oleh Ustadz Zainal Abidin LC, itu kan berkaitan dengan perkataannya Abdullah Faqih. Ya, berkaitan dengan perkataannya Abdullah Faqih yang menyatakan bahwa tidak semua pendapat itu tidak bisa digugurkan dengan pendapat. Nah, itu permasalahannya. Esensi perkataannya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Zainal Abidin, mengutip bukunya yang dipegang dan dijadikan rujukan langsung oleh Ustadz Zainal Abidin. Seharusnya jujur petuah kiai itu,
tidak berdusta gitu, tidak lagi-lagi mengumbarkan dusta, menjelek-jelekkan, harus bijak punya pikiran, mengangkat yang satu, menjatuhkan yang satu. Ini kan sistem-sistem Syiah ini, ya. Sistem Rafidhah ya begitu gitu. Jadi kalau kita perhatikan perkataan dari Ustadz Zainal Abidin, jelas yang dituju perkataannya Abdullah Faqih, ya, yaitu yang mengatakan laisa kullu, apa itu dikatakan, tidaklah semua pendapat itu, katanya beliau, bisa diambil, ya, kecuali pendapat yang muktabarah, ya, kecuali pendapat yang muktabarah, yang didahului sebelumnya dengan kalimat bertentangan dengan kalimat yang diucapkan sebelumnya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad, ya. Itu yang diangkat oleh Ustadz Zainal Abidin, membantah apa yang diutarakan oleh Kiai Haji Abdullah Faqih, membantah semua pendapat yang dilontarkan oleh Kiai Haji Abdullah Faqih, yang membuat kaidah-kaidah pemahaman agama didasarkan pada kelompoknya untuk membela dan membenarkan kelompoknya. Kemudian yang lebih aneh lagi, menurut menurut Ustadz Zainal Abidin, ketika Abdullah Faqih mengutip ayat lakum dinukum waliyadin. Apa? Jadi orang-orang yang berpaham lain dari Abdullah Faqih, orang-orang yang berfaham lain dari Abdullah Faqih, artinya yang bertentangan pendapatnya dengan Kiai Haji Abdullah Faqih, itu agamanya lain. Sehingga beliau ini menggunakan kalimat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ini mah bentuk takfiri yang luar biasa, ya. Kalau dicermati secara bahasa, ini takfiri luar biasa, ya. Yang seharusnya ada ayat lain, yaitu nas yang biasa dipakai adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, itu yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin sebagai bantahan terhadap Abdullah Faqih. Mengapa kemudian petuah kiai ini memotong kalimatnya Ustadz Zainal Abidin? Jelas di sini ada tujuan provokatif terhadap umat Islam yang berpaham sama dengan Ustadz Zainal Abidin. Tidak bijak lagi di dalam memberikan kritik terhadap paham yang berbeda. Itu ya. Nah, tentunya saudara, di dalam hal ini kita sebagai seorang mukmin harus punya kejelian, harus punya kemampuan analisis yang dalam, tidak mudah terperdaya dengan kesintingan si petuah kiai yang suka mengobrak-ngabrik Islam. Jadi suka mengabrak-ngabrik Islam nih. Kenapa? Dia itu ngadu domba gitu. Nah, adu domba seperti itu terasa sekali, karena dari awal sampai akhir bahasanya petuah kiai ini provokatif gitu. Tidak ada yang tidak provokatif. Ingin melihat umat Islam di Indonesia ini kacau balau. Ini yang dilakukan oleh petuah kiai, dan berlindung di balik aswaja, seolah-olah pembela aswaja. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, saya pahami, saya telah teliti, dia bukan seorang aswaja yang biasa kita kenal, tapi dia adalah seorang Rafidhah yang suka mengadu domba. Ini barangkali ya sekedar kritikan terhadap petuah kiai. Mudah-mudahan Allah sadarkan dia, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada dia, sehingga dia itu menjadi orang yang normal, kembali dari tidak normal menjadi orang yang normal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.